Rasulullah adalah public figure yang baik dalam kehidupan bernegara, berbangsa, beragama, bertetangga, berteman. Rasulullah kalau menjadi mantu, jadi mantu yang baik. Rasulullah kalau menjadi ipar, ipar yang bagus. Rasulullah kalau jadi mertua, mertua yang bagus. Maka dalam kesempatan saat ini saya ingin mengajak membuka kembali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia sukses dalam menjalankan dakwahnya, menyelamatkan umat di dunia sampai akhirat. Jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sejarawan Inggris yang bernama Arnold Toynbee. Dia mengatakan dengan pakai bahasa Inggrisnya, I always take Islam in high estimation. Kalau pakai bahasa Jembernya, aku selalu memposisikan agama Islam itu di atas agama-agama yang lain, di atas agama-agama lain. Yang menjadi pertanyaan, mengapa seorang sejarawan Inggris yang bernama Arnold Toynbee mengatakan I always take Islam in high estimation. Islam aku posisikan di urutan teratas di antara agama-agama lain seluruh dunia, karena Islam dibawa oleh seorang pemimpin yang bernama Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar Islam pun mengagumi akhlak Rasulullah. Di luar Islam pun mengagumi tentang karakter pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa karakter Rasulullah? Mari kita buka sejarah. Pada suatu saat Rasulullah memberikan pelayanan kepada orang Yahudi buta lagi. Orang Yahudi buta yang setiap harinya kata orang Madura tuh ngececot. Apa orang kalau orang Jawa bilang tuh? Ngoceh gitu ya. Mencaci maki Rasulullah, mencaci maki Rasulullah. Tak ngocain Kanjeng Nabi. Tapi oleh Rasulullah setiap hari orang yang mencaci maki Rasulullah itu, Muhammad itu ndak genaman dargak selamat awakmu Muhammad. Membawa agama yang baru, membawa agama Islam. Tapi ucapan itu tidak dibalas dengan ucapan oleh Rasulullah, tapi dibalas dengan akhlak, dengan perbuatan. Dibawakan makanan, dibawakan minuman, disuapi, disuguhi minuman, Ada sisa-sisa makanan di bibir Yahudi ini, diambilkan tisu, diambilkan serbet, serbet. Kira-kira kalau kita bisa enggak, Pak? Orang yang mencaci kita, tak ngocain, kemudian dibawakan makanan dan minuman, huleng Mas, bisa kira-kira, Pak? Enggak bisa. Enggak bisa Pak, tak bisa. Walaupun yang ngomong enggak bisa, Bapak. Lah Rasulullah itu Bapak, walaupun beliau disakiti oleh umatnya, dilempar batu, wajahnya berdarah, tapi hatinya tidak pernah berdarah. Giginya patah, hati Rasulullah tidak patah. Kulitnya luka, tubuhnya luka, tapi hati Rasulullah tidak pernah luka. Kita kan enggak. Wajahnya belum berdarah, hatinya sudah berdarah duluan. Giginya belum patah, hatinya sudah patah duluan. Cuma gara-gara mau pinjam uang tidak dikasih, teluar tak isapah. Itulah Rasulullah. Akhirnya Bapak, setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada putrinya Siti Aisyah, di antara salah satu istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putriku Aisyah, "Ya ayah, menurut kamu masih adakah sunnah-sunnah Rasulullah yang belum aku lakukan wahai Aisyah?" "Aba, sepengetahuanku Aba,
semua apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sudah Abah lakukan. Cuma satu Abah yang belum dilakukan oleh Abah ini, oleh ayah. Apa wahai Aisyah? Di pojok pasar kota Madinah sana ada seorang Yahudi buta yang mencaci maki Rasulullah, mencaci maki Rasulullah setiap hari. Tapi oleh Rasulullah bukan dibalas dengan cacian dan makian, tapi oleh Rasulullah dijawab dengan perbuatan pelayanan yang tulus, pelayanan yang ikhlas. Itu belum ayah lakukan. Baik Aisyah, besok ayah bawakan makanan dan minuman dan akan aku suapi sebagaimana Rasulullah. Ini bagi deureun Pak dibektoaken nggih daharan nggih lan unjukan kali Rasulullah. Kali Sayyidina Abu Bakar. Nggih. Nyampe di sana disuapi. Lagi disuapin, kumat penyakitnya, mencaci maki Rasulullah. Saking dak omesnya karena Sayyidina Abu Bakar itu sahabat merangkap mertua, sing jenenge sendok niku dijejel-jejel. Kata si Yahudi, siapa ini? Kok kasar ini? Ndak kayak biasanya. Memang kasar ini. Bukan yang kayak kemarin-kemarin yang nyuapin aku, ya memang bukan yang kemarin. Ini yang sekarang. Siapa kamu? Aku Abu Bakar As-Siddiq. Yang nyuapin aku kemarin? Muhammad. Muhammad siapa? Yang kau caci maki setiap hari. Saya tak kocain melulu bersambian. Hah? Kaget ini Pak. Karena informasi yang masuk itu adalah Rasulullah jahat, ya. Rasulullah ini akhlaknya tidak bagus. Rasulullah ini pemarah, kasar gitu. Jadi yang setiap hari menyuapi aku, menyuguhi makanan, menyuguhi minuman dengan lemah lembut, itu adalah Muhammad yang aku caci maki, tapi dia tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa marah. Betul. Sekarang mana Muhammad? Sudah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Yahudi ini? Kalau memang itu yang menyuapi aku setiap hari adalah Muhammad yang aku caci maki tapi tidak mau membalas dengan caci makian, dengan kekerasan, saksikanlah wahai Abu Bakar, mulai saat ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Masuk Islam karena akhlak Rasulullah dalam melayani masyarakat.